Eh, Baik, sekarang kita mulai pelajaran bimbingan konseling ya, bimbingan konseling klasikal. Mungkin nanti di sini Ibu akan sedikit mengaplikasikan terkait kemarin Ibu sudah ikut pelatihan ya. Nah, salah satunya nanti Ibu akan implementasikan di sini untuk kalian tentunya. Ya, mungkin ini terima kasih sudah dipasang untuk InFocus dan laptopnya. Namun alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai kegiatan pada siang ini. Baik, silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya masing-masing dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Mungkin sebelumnya Ibu absen dulu ya, ada yang nggak hadir? Ada. Baik. Aldi Sudrajat, Alfian, Alisa, Alfia, Alvaro, kemudian Destina, Dia, Eriska, Ervina, Parel, Patir, Fernando, Hera Huwaida, kemudian Indira Cikal, Intan, Kaila, sakit ya, Lulu, Melika, Wisnu, Mohraiyan. Oke, sakit apa? Panas. Muhammad Indra hadir. Muhammad Akila, Muhammad Hilal, Niken, Nopia, Nur Aini, Priska, Rifki, Riu, Salsabila, Saskia, Susilawati ada? Baik. Tiana, kemudian Tiara, Uzwatun, oh alah, sakit juga. Jayan, oh ada, kirain Jayan nggak ada. Baik, hari ini yang sakit ada 4 orang ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Baik. Sebelumnya gimana nih kabar kalian hari ini? Yakin baik? Baik-baik saja? Kantong baik? Ya. Ini jam-jam rawan ya. Kayaknya kalian sepertinya ada yang mengantuk juga. Mungkin kita ice breaking dulu sebelumnya. Coba semuanya berdiri. Nggak, bentar. Bentar, Ibu pengen kalian berpasang-pasangan, silakan berdua. Sudah? Coba yang di baris kedua di belakang. Ada yang nggak ada temennya nggak? Siapa? Oh, Desti nggak ada temennya. Des, ke sini Des. Keluar. Sini, di sini Desti. Kemudian laki-laki udah semua ya? Baik. Lalu bentar. Oke, tutup Kai. Ibu pengen minjem 1 handphone di antara kalian dari 2 temen itu. 1 aja handphonenya. Nah, HP-nya simpan di tengah. Good, bener. HP-nya simpan di tengah. HP-nya simpan di tengah. Di tengah, turun. Dah? HP-nya simpan di tengah udah? Baik ya. Bentar. Kalian bentar. Coba setengah lengan lencang kanan, gerak arek paskibra ieu mah ya. Setengah lengan. Udah jarak udah ya. Baik, sip. Ibu akan memberikan aba-aba. Kalian udah tahu lah ya. Kepala, pundak, lutut, kaki udah tahu ya?
Jangan ketukar. Lutut jadi kepala, kepala jadi kaki, ya. Baik. Nanti kalau ibu bilang handphone, kalian harus ambil handphone tersebut. Rebutan ya. Bisa dipahami? Baik. Siap-siap. Belum. Kepala, lutut, kepala, lutut, pundak, kepala, handphone. Siapa yang menang? Oke. Ya, orang gercep sekali deh, coba sekali lagi. Ya. Sekali lagi, konsentrasi. Oke, kepala, lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, handphone. Oke. Oke, applause dong untuk kalian semuanya. Baik, di sini Ibu akan memberikan salah satu jurus dari BK, bimbingan konseling, setelah mengikuti pelatihan kemarin ya. Di sini ada 7 jurus BK, namun salah satunya Ibu akan aplikasikan terlebih dahulu jurus implementasi yang kedua, yaitu kelola emosi. Tuh ya, jadi Ibu pengen tahu sejauh mana sih kalian dalam mengelola emosi kalian ya. Tapi benar nih, keadaan kalian hari ini baik? Baik, alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga semuanya bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik ya sampai selesai. Sebelumnya, semuanya harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian, apabila ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, silahkan nanti kalian raise hand dulu, angkat tangan kalian. Kemudian bersikap sopan. Kemudian jaga kebersihan kelas. Di sini sudah bersih ya kelasnya ya. Karena Ibu gak mau mulai kalau kelasnya masih kotor ya. Selanjutnya nanti menggunakan apabila menggunakan gadget harus menggunakan dengan bijak. Misalkan nanti ada orang tua kalian telepon, silakan nanti izin dulu aja sama Ibu, gak apa-apa ya. Sepakat? Nah, baik. Di sini Ibu akan memberikan metode pembelajaran menggunakan metode ARKA, yang mana A-nya itu aktivitas. Nanti Ibu di sini akan memberikan aktivitas terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Kemudian R-nya itu refleksi, di mana nanti kita akan diskusi terkait apa inti dari permainan yang Ibu berikan. Kemudian yang ketiga itu konsep. Nah, di sini nanti konsepnya karena ini kelola emosi, Ibu akan menggunakan konsep sel, ya. Lalu di sini aplikasi nanti kita merancang ya, dari kalian mungkin bagaimana cara merancang terkait kelola emosi. Pokoknya nanti kita pembelajarannya bernuansa ilmu sel, ya. Selanjutnya aktivitas. Nah, di sini nih aktivitasnya. Ibu akan membagikan kertas untuk kalian. Kertas ini jangan diapa-apain dulu ya, kertasnya. Boleh silakan nanti diekstafetkan satu orang satu ya. Satu orang satu. Mana dulu nih? Ekstafet, kalau lebih nanti kasih ke Ibu ya. Ada lebih? Satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi ini kalian anggap sebagai simbol emosi ya, kertas ini tuh. Kemudian nanti kalian akan melihat tayangan video. Video tersebut di sini Ibu bukan mau mensosialisasikan tentang bullying, tapi Ibu ingin di mana kalian akan berperan menjadi seorang korban bully tersebut. Tapi ini bukan temanya bully ya, artinya bagaimana kalian mengendalikan nanti emosi kalian. Jadi kalian harus mencermati dulu, anggap video itu, yang korban dibully itu
adalah kalian, ya. Nah, kemudian yang ketiga, siswa diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Maksudnya gini, jika merasa senang atau kalian berpunya sikap yang sabar, maka kertas kalian hanya usap saja, diusap, gitu ya. Kemudian, jika merasa kesal, berarti kalian remas atau kalian bisa robek lah ya, apalagi marah gitu ya. Jadi kalian bisa ilustrasikan emosi kalian di dalam satu kertas ini, di dalam selembar kertas ini. Bisa dipahami? Baik, udah siap semuanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada ya? Siap, kalau begitu Ibu mulai ya. Hai. Menangis ini. Coba Ibu pengen nggak ada tapi nggak digituin. Oke, baik. Coba Ibu pengen nanya dulu dong, ada nggak yang berani mengungkapkan apa ya namanya ya? Isi dari video yang Ibu tayangkan tersebut. Ini kalau nggak ada yang apa namanya? Berarti emosi kalian bagus ini. Coba ada yang mau mengungkapkan nggak? Mungkin ada yang robek, apa ya, dikes gitu? Itu nggak apa namanya? Siapa namanya, lupa Ibu? Namanya siapa teh? Destina. Tadi Destina pegang selembar kertas ya? Ya. Dari selembar kertas tadi Devina ada Destina, Bu. Destina, maaf. Destina tadi kertasnya sedikit tidak mulus. Ya. Oke. Kenapa tidak mulus ya? Awal-awal apakah ada gimana, ceritakan? Karena awal-awal aku ngelihat anaknya tuh kan kasar sama orang tuanya, kayak padahal orang tuanya tuh udah ngusahain buat anaknya, buat beliin makan atau segala macam, apalagi waktu makanannya dilempar ke bawah, menurut aku emosi sama anaknya sih, Bu. Oke, baik, emosi. Kemudian pelajaran yang bisa diambil mungkin ya dengan emosional ini, apa sih dari tayangan video tersebut? Ya mungkin kita sebagai manusia tuh harus tahu keadaan orang tua kita kayak gimana, lebih bersyukur lagi. Mungkin kalau misalnya dilihat dari dia, memang dia kurang ya dari teman-temannya, jauh bahkan di bawah. Mungkin dia berpikir untuk bersyukur lalu bersabar. Mungkin nanti dia usaha sendiri, mungkin nanti dia bakal dapat apa yang dia inginkan. Intinya kita harus berusaha ya kalau memang kita punya suatu keinginan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kasih aplaus. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Ya, di sini Ibu pengen semuanya aktif ya. Siapa yang mau mengungkapkan? Boleh, mantap. Aplaus dong. Namanya siapa? Melika. Baik, Teh Melika. Tadi kan Teh Melika itu menganggap bahwa itu diri Teh Melika ya. Ya. Tadi kertasnya gimana? Keadaannya kusut. Waduh. Iya. Teh Melika ketika dikucilkan sama teman, Teh Melika berarti tadi itu pas kusutnya itu pas ketika apa tuh? Emosinya ketika posisi yang mana? Yang pas ngebandingin HP itu pas apa sih? Oh ya, ketika handphonenya Teh Melika di apa ya, direndahkan mungkin ya sama teman-temannya gitu ya, diledek, jadi kesel. Ya, manusiawi. Kemudian Teh Melika, momen apa lagi yang bikin Teh Melika emosinya tidak stabil? Pas ngelempar makanan. Teh Melika ngelempar makanan itu ya, itu kan anggapnya Teh Melika ya, ngelempar makanan karena kesel dengan situasi yang tadi lagi nongkrong itu ya, diajak-ajak jadi kebawa ke rumah gitu. Tapi setelah melihat
tayangan terakhir video gitu ya, pengorbanan ayah gitu ya. Itu bagaimana? Ada rasa penyesalan tidak? Nyesel sih, nyesel banget, kayak kenapa harus kayak gitu demi kayak gengsi, padahal apa ya, gak seharusnya kayak gitu, padahal orang tua udah ngeusahain, tapi kita nggak ngelihat perjuangan orang tua, jadi kita ngelihat sisi buruknya orang tua aja, kayak dikucilkan kayak gitu, jadi kita kayak gak nerima kenyataan bahwa kita tuh gini gitu. Masya Allah, luar biasa. Aplaus dong sekali lagi Rosmelika. Baik, jadi ada rasa penyesalan ya. Nah, setelah kita melihat dari kertas yang Teh Melika pegang, boleh Ibu pegang dulu ya. Baik, kertas yang kusut ini apakah bisa kembali sempurna dengan kertas yang mana ya? Ada yang tidak sobek sama sekali? Bisa tidak? Tidak. Kertas yang kusut kembali seperti awal lagi? Tidak bisa. Ya, seperti begitupun mungkin seperti penyesalan ya. Semuanya tidak bisa diulang. Apalagi mungkin orang yang Disayangnya udah meninggal. sayangnya udah meninggal karena nyawa tidak bisa Tukar. ambil lagi ya. Iya, baik. Itu mungkin pelajaran yang bisa diambil ya untuk kalian ya. Baik, terima kasih untuk keberaniannya Teh Melika. Aplaus dong. Ada lagi, terima kasih Teh Melika. Mas Nando jadi pesawat. Aplaus untuk kalian semuanya. Ibu lihat di sini mungkin emosi kalian ketika melihat tayangan video ini, Mas, ada yang stabil, ada yang mungkin kesel gitu ya. Artinya mungkin 80% di sini kalian sudah bisa mengendalikan emosi. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Nah, di sini kalian kebaca nggak ya? Kebaca nggak? Sini Ibu ada terkait roda pilihan. Roda pilihan ini roda pilihan tentang emosi. Ibu ingin bertanya sama kalian. Ketika kalian emosi itu sebenarnya apa sih yang kalian lakukan ketika kalian lagi emosi? Oke, acungkan dong tangannya yang berani. Oke, Teniken menangis. Oke, ada lagi. Ketika marah sebenarnya apa sih yang kalian lakukan? Menyendiri. Ada lagi? Memendam. Waduh, memendam. Ada lagi? Siapa? Teh Melika? Ada? Makan. Oke, bagus. Ada lagi, luar biasa. Ketika marah, kalau laki-laki nih biasanya. Ketika marah kalian biasanya bagaimana? Marah atau kecewa? Sikap kalian bagaimana biasanya? Marah-marah. Biasanya bagaimana kalau marah? Main keluar. Oke, ada lagi. Kalau marah seperti apa? Main game. Ada lagi. Kalau marah tidur. Oke. Baik, ada lagi kalau marah bagaimana? Bagaimana kalau marah? Hah? Apa? Kalau marah? Bakal pernah marah, luar biasa, hebat. Ya, baik. Di sini mungkin banyak ya, ketika kalian marah itu, terutama perempuan, biasanya kebanyakan menangis ya. Selain menangis, ada nggak sih dulu mah ya? Kalau zaman ibu itu ada yang namanya apa ya, buku diary. Mungkin kalian sekarang sudah nggak main diary kayaknya ya. Oh mas, baik. Nah itu dia. Di zaman sekarang itu apa ya, gadgetnya digunakan oleh kayak update status, kemudian meluangkan. Punten, ibu suka melihat kata-kata yang negatif nih, bahasa binatang keluar. Kesel gitu kan. Nah itu kalau bisa nanti kalian bisa diskusikan ya. Nanti ibu pengen lihat pendapat dari kalian
bagaimana cara mengelola emosi. Ya, Ibu mau tahu dari kalian dulu. Kemudian di otak kalian itu ketika emosi, nah ini kebaca nggak? Ini ada neokortex, ada bagian-bagiannya ya. Ketika kalian emosi itu ada 3 bagian. Yang pertama, otak kalian itu ada neokortex, kemudian ada limbik dan reptil. Nah, reptil ini diibaratkan apa ya? Dinosaurus ya. Dinosaurus ya. Biar gampang deh, gini aja. Ibu mainnya main tangan. Wow, main tangan. Ibu ibaratkan, analogikan untuk ini area yang telapak putih ini, itu ibu namakan limbik, ya. Kemudian, mohon maaf, ini kita anggap ini adalah reptil, kemudian ini adalah limbik, dan ini neokortik. Coba ibu pengen tahu, ketika kalian marah itu biasanya posisi tangan seperti apa sih? Mengepal. Mengepal posisinya seperti apa? Gini ya? Gini ya kalau mengepal ya? Gini, bener gak? Bagaimana mengepal kalian kalau marah? Coba ibu pengen lihat posisinya gimana. Gini. Kalau gini perasaan bawaannya pengen nonjok, bener gak sih? Bener gak? Coba. Nanti kalau kalian marah, bisa nggak posisinya? Tadi kita ibaratkan ini apa? Dinosaurus, reptil. Kemudian ini limbiknya. Kemudian ini neokorteknya. Ketika marah, kalau tidak ada yang bisa menahan, contohlah ini pulpen. Ketika emosi tidak bisa ditahan, ibaratkan si limbik ini adalah otak yang akan menahan emosi kalian. Kemudian dibantu oleh neokortik. Seperti ini. Kalau misalkan ini nggak ada ketahanan, si limbik tidak ikut menetralkan emosi kalian, ini akan jatuh. Benar tidak? Tapi kalau reptil kita lawan lesi limbik dan neokortik, insya Allah emosi kalian stabil. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi itu kalian harus tahu mengenali peta emosi, karena di dalam otak kita itu ada neokortex, limbik, dan reptil. Jadi itu semuanya harus bisa kalian kuasai ya. Jangan sampai ketika kesal mungkin tangan kalian gini, nanti pengennya tuh main tangan gitu ya. Seperti itu. Nah, gini, sekarang ibu pengen kita membuat kelompok. Angka 2 itu bergabung dengan angka 1 dan 2. Kemudian angka 3 silakan ya bergabung dengan angka 3, angka 4 begitu pun sama, 5 juga sama. Ayo silakan kalian duduk melingkar. Coba silakan kalian diskusikan cara mengendalikan emosi kalian ya. Ketika kalian emosi itu sebenarnya apa sih yang kalian lakukan? Kemudian apa solusinya ketika kalian setelah mengendalikan emosi tersebut? Nah itu ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompok. Nanti salah satu dari kalian, ibu minta untuk presentasi ya. Diskusikan, presentasikan hasil dari diskusi kelompok pada saat ini. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Silakan. Boleh kalian gambar di sini, misalkan ketika kalian lagi marah, tadi ada yang menangis, gambar menangis, terus solusinya apa gitu ya. Yo, silakan. Waktunya 10 menit. Dimulai dari 10 menit cukup nggak? Digambar boleh, misalkan nanti ditulisnya mau dipresentasikan aja gambarnya doang, nggak apa-apa. Kemudian solusinya apa?
Yang penting nanti ketika presentasi kalian sudah ada jawabannya. Iya, digambar boleh. Emotnya gitu loh, misalkan ketika kalian marah tuh emotnya apa sih? Misalkan marah nih, marah ya berarti emot ininya ya berarti yang lagi marah gitu. Untuk mengungkapkan hasil diskusinya, yang berani duluan silakan angkat tangannya. Yes, mantap, ayo. Ayo Teh Melika, mantep nih ya. Berdiri, aplaus dong. Kelompok berapa Teh Melika? 5, silakan berdiri. Baik di sini boleh. Berlima-limanya boleh ke sini, ke depan. Maju semua, betul. Baik. Teh Melika tadi diskusi dengan kelompoknya, ketika emosi yang dilakukan apa biasanya? Ini Apa tuh? pertama nangis, tidur, makan, terus setel lagu. Oke. Menangis. Apalagi tadi? Terus Tidur, makan, dengerin musik. Setelah itu happy lagi. happy. Silakan pegang dulu. Oke. Nah, ini coba dipresentasikan sama Teh Melika. Oke, jadi kalau misal kita sebagai cewek-cewek yang cowok gak diajak, kalau lagi marah atau enggak emosi yang kependam gitu, kita tuh emosi tapi kayak mau ngomong tuh susah, jadi kita ngelampiasinnya ke nangis. Kadang kalau nangis kan lapar ya, kalau malam-malam, oh iya ngantuk dulu, terus habis itu lapar udah lapar ya udah kita cari playlist yang sedih-sedih, ya yang relate sama keadaan kita, jadi terus happy lagi deh. Jadi dari kelompok 5 ini ketika merasakan sesuatu yang bikin kecewa, kesal, marah, itu dilakukan dengan menangis ya. Setelah menangis tidur. Lalu tidur, makan. Setelah makan, mendengarkan musik. Lalu setelah itu happy lagi. Wah, aplaus dong. Siapa lagi yang mau berani ke depan? Aplaus sekali lagi. Bye. Boleh dipoto dulu Teh. Oke. Baik. Ini dari kelompok 3 ya. Silakan dipresentasikan oleh siapa? Teh Lulu. Silakan presentasikan sama Teh Lulu. Ketika menghadapi suatu kekesalan yang dilakukan kelompok ini apa dan solusinya bagaimana? Silakan. Kita akan menangis. Kan posisinya lagi kesel nih ya. Terus kita menangis. Habis menangis, kita diam dan tersenyum. kan banyak pikiran ya, terus merenung. Habis merenung tuh main game karena kan gabut ya. Habis main game tidur. Besoknya happy lagi. Berapa tadi? 3 ya. Katanya ketika marah itu menangis, kemudian merenung dulu. Habis merenung mungkin lebih ke ini ya, menenangkan diri atau introspeksi diri ya. Kemudian apa lagi? Main game. Diam dulu. Diam dulu untuk menenangkan hati, sabar.
lalu main game, dan tidur. Besoknya lupa lagi tuh masalah, happy lagi. Luar biasa, aplaus dong untuk kelompok 3. Silakan duduk, terima kasih. Selanjutnya ini siapa yang presentasi? Gak apa-apa ya udah teh ini. Baik. Kita di sini belajar ya, melatih mental. Gak apa-apa, yang penting berani dulu. Baik. Indira, ketika menghadapi suatu yang bikin kita marah, emosi, kesal, apa yang dilakukan oleh di kelompok 1 biasanya, atau pribadi sendiri lah ini ya? Pertama-tama tuh minum air dulu untuk air minum. Nah terus tuh tidur. Terus kan udah tidur tuh bangun ya, mendengarkan musik. Habis mendengarkan musik menyendiri. Kan belum tenang ya ibu, jadi menangis lagi gitu. Nangis lagi. Terus habis menangis capek kan, jadi makan. Oke. Habis makan udah senang. Sudah senang. Oke. Luar biasa, plus dong untuk kelompok 1. Jadi ketika marah, ini yang dilakukan itu apa sih tadi teh? Minum dulu katanya, minum air putih dulu mungkin untuk menenangkan, meredakan emosi ya, betul. Kemudian minum air putih, lalu tidur. Ini mendengarkan musiknya yang happy atau yang sedih? Oh yang happy, iya nanti kalau yang sedih balik lagi menangis. Yang happy ya. Kemudian menyendiri, menangis lagi, kemudian makan, lalu happy lagi. Oh masya Allah luar biasa, aplaus dong. Baik. Terima kasih untuk kelompok. Baik. Masih kita. Kalau kok ibu jangan buka. Baik. Silakan presentasikan bagaimana cara mengelola emosi kalian. Dari kelompok kami mengandalkan emosi dengan cara nih gambar kita. Yang ke-1 ini tidur ini nangis dulu baru tidur. Yang ke-1 kita kadang suka menangis ya untuk meluapkan masalah emosi-emosinya. Terus habis menangis kita biasanya kan tidur karena capek. Udah tidur bangun makan kan lapar. Habis itu scroll TikTok kan. Terus nanti kita keluar dulu, beli telur keliling mau kemana? Kita nyari teman, kita nongkrong, kita ngopi ya guys. Marilah hadir ngopi. Terus kita putar-putar lagi ke taman, kita ayun-ayunan, kita lihat danau, menyendiri kita guys. Ya, terus pulangnya kita beli telur gulung ya. Terus pulang mandi tidur lagi bu. Iya bu, udah happy. Tapi kita tenang lagi, kita menjalani hidup dengan happy. Baik, jadi dari kelompok 4 ini untuk ketika emosi ya, tadi itu mana ini tidur ya? Iya bu. Tidur, kemudian habis tidur banyak ininya ya, rutenya ini ya, perjalanannya ya ternyata. Tapi habis tidur apain? Kita Keliling-keliling, ajak teman. Oke, berarti mencari kebahagiaan dengan teman tentunya ya. Bisa nanti saling curhat gitu, betul. Kemudian melihat danau, main ayun-ayunan, relaksasi diri gitu ya. Ih, mantap. Kasih aplaus untuk kelompok 4 dong. Terima kasih untuk kelompok 4, silakan duduk kembali. Ada lagi 2 kelompok lagi ya? Kelompok 6, silakan kalian ceritakan
atau kalian presentasikan ketika emosi itu, apa sikap kalian dan bagaimana solusinya? Silakan dijawab. Siapa yang mau presentasi? Kalau misalkan lagi emosi itu kadang kan kita nggak mau ya ngebahas masalah kita gitu. Jadi ya gini, apa sih, kita bakal menyendiri dari kerumunan orang-orang. Terus kadang kalau masih ngerasa nggak cukup nih ngehindar dari orang-orang, nah kita biasanya sendiri di tempat yang sepi dulu. Pokoknya luapin aja masalah apa yang lagi dipendam sama kita. Terus biasanya habis nangis pasti lapar, jadi pasti nyarinya yang manis-manis. Manis-manis. Kayak donat contohnya. Terus kalau udah capek makan udah, paling kita bakal butuh teman ngobrol, Bu. Baik, siap. Ajak temennya buat ngobrol masalah kita. Gitu. Setelah itu happy lagi. baik, siap. Terima kasih, kasih aplaus untuk kelompok 5. Baik, ya tadi katanya, bentar Ibu mau refleksi dulu. Tadi ketika marah menghindar dari keramaian. Setelah menghindar dari keramaian, kemudian makan yang manis-manis. Setelah makan manis-manis, bertemu dengan teman, katanya bercerita, curhat mungkin ya, lebih ke curhat, cari teman. Biasanya kan kalau sudah diluapin, kita teh enak gitu ya, ada teman mendengar. Setelah itu happy lagi. Iya, happy. Sip, terima kasih banyak. Ya. Silakan kalian. Silakan presentasikan. Ketika kalian marah, apa yang kalian lakukan dan adakah solusinya? Pertama-tama kalau kita marah biasa kan kita bete ya Ibu ya. Biasanya kita lebih milih buat ruang sendiri gitu. Kita menyendiri, kita tuh mengaturlah kita emosinya gimana. Terus kita menenangkan diri sendirilah. Abis itu biasa tuh kalau aku tuh makan yang manis-manis, karena menurut penelitian juga makan makanan manis tuh bisa meningkatkan mood ya. Nah, habis itu biasanya tuh kita milih buat tidur karena biar tidak menguras lebih banyak energi gitu ya. Nah, biasa tuh bangun-bangun kita udah happy karena mood sama energi kita udah balik lagi. Mantap. Udah, Ibu. Kasih aplaus dong. Jadi kelompok 2 ini ketika marah katanya merasa bete gitu ya. Emotnya juga matanya ke sana ya. Bete. Setelah bete makannya yang manis-manis untuk menaikkan mood lagi gitu ya. Lalu setelah makan tidur. Setelah tidur Udah happy. bangun tidur happy, udah lupa gitu ya. Kayaknya kebawa mimpi yang happy gitu ya. Wih. Aplaus dong untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk semuanya. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Sudah bisa mengelola atau mengendalikan emosi. Berarti kalian sudah bisa mengatur emosi kalian ya, tanpa harus meledak-ledak gitu ya. Tanpa harus kalian, contoh memang kalau ada yang marah sampai apa namanya, sampai merusak ya, merusak barang atau mungkin membanting suatu barang. Tapi kalian di sini gak bagus, sudah bisa mengelola emosi. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan di pembelajaran hari ini memang benar-benar diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Baik. Tapi Ibu nanya dulu nih. Apakah ada yang masih main sosial media, update status gitu? Kalau lagi kesel. Dulu gitu ya. Nah, mungkin kalian nanti bisa ya, banyak aplikasi di handphone itu namanya diary. Mungkin kalian kalau di buku takut kebaca oleh orang lain, kalau di handphone kan kalian bisa sendiri. Anggaplah itu untuk mengganti, daripada di status malu ya, mendingan di diary di handphone ya. Jadi kalian bisa diluapkan, atau bisa tadi katanya mencari teman diceritakan. Boleh, nggak apa-apa ya. Jangan, emosi itu jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam kasihan nanti ya. Khawatirnya nanti si reptil ini yang tidak bisa mengendalikan ya. Baik. Dari pelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bagaimana materi hari ini?
Seru, menyenangkan. Baik, mungkin nanti kita bertemu di materi selanjutnya ya. Dengan jurus yang lainnya. Ibu baru memperkenalkan satu jurus, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Ibu harap aplikasikan di kehidupan kalian ya, jangan hanya teori saja. Ibu yakin kalian bisa menghadapi semuanya ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya, dan kebetulan ini udah mau pulang juga ya. Terima kasih, ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.